Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah puasa disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, di mana tak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali pelaku itu sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ibadah sholat, tanpa kita harus berbicara atau berkata kepada orang lain bahwa kita sedang sholat, cukup dengan kita berdiri tegak menghadap kiblat, rukuk, sujud, dan lain sebagainya, orang sudah akan bilang bahwa kita sedang sholat. Lihat ibadah zakat, terlihat bentuk amaliyahnya. Apalagi ibadah haji, terlihat bentuk amaliyahnya. Sa'i, tawaf, wukuf di padang Arafah, tahallul, mabit, lempar jumroh, dan lain sebagainya, terlihat bentuk amaliyahnya. Berbeda dengan ibadah puasa tadi. Benar rahasianya. Benar juga yang mengetahui hanya pelaku itu sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan pernah ibadah puasa Allah perintahkan melainkan untuk mengendalikan hawa nafsu umat manusia. Tatkala mereka diuji dan teruji dalam kesendiriannya, ketika mereka pulang ke rumah dan tak ada satupun orang di dalam rumah, keluarganya, anaknya, suaminya tidak ada di rumah. Secara di dalam rumah itu ada banyak makanan-makanan yang besar, minuman-minuman yang menyegarkan tepat di siang hari. Demi Allah, pada saat itu kita merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berani kita makan dan minum apa yang ada di dalam rumah tersebut. Apa ini namanya? Mengendalikan hawa nafsu kita sekalian. Masya Allah. Makanya dalam hal ini terasa pendidikan mengendalikan hawa nafsu tatkala kita berbuka puasa, ternyata disitulah kita rasakan. Sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa, cukup dengan meminum segelas air putih dan memakan 3 buah kurma. Selepas itu, beliau menunaikan ibadah sholat maghrib. Tak banyak berzikir, tak banyak berdoa. Selesai sholat maghrib, barulah beliau melanjutkan makan yang kedua kalinya, hanya untuk bekal melaksanakan ibadah sholat tarawihnya. Subhanallah. Ingat, sehina-hinanya manusia ialah orang yang tidak pernah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka dari itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan perintah ibadah yang begitu spesial, yaitu ibadah puasa, di mana di dalamnya ada target sasaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun.
Masya Allah, inilah istimewanya ibadah puasa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu adalah ibarat kendaraan yang kita setir. Tatkala kita bisa mengendalikannya, insya Allah akan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang disukai oleh Allah, jalan yang benar-benar menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ibadah puasa ini kita sanggup dan mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.